Penertiban pedagang kaki lima kembali dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Kali ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Perhubungan, serta pemerintah Kecamatan Bangko menertibkan PKL yang berjualan di badan jalan, tepatnya di Jalan Sumatera, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko. Penertiban yang digelar Kamis, 22 Januari tahun 2026 ini melibatkan petugas gabungan dan mendapat dukungan pengamanan dari aparat TNI dan Polri. Kegiatan dilaksanakan secara humanis namun tetap tegas demi menciptakan ketertiban, keamanan, dan keindahan tata kota Bagan Siapiap. Petugas membongkar lapak pedagang buah yang masih berjualan di badan jalan. Barang dagangan diangkut dengan hati-hati menggunakan mobil truk, sementara material kayu lapak dibongkar dan dibawa ke rumah pedagang untuk ditertibkan. Penertiban dilakukan setelah sebelumnya Satpol PP memberikan peringatan sejak Agustus tahun 2025 lalu, termasuk 3 kali surat teguran tertulis yang tidak diindahkan oleh pedagang. Dalam prosesnya, sempat terjadi penolakan dari salah seorang pedagang yang mencoba mengambil kembali barang dagangannya. Namun berkat pendekatan persuasif dan humanis dari petugas, situasi tetap kondusif. Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, Acil Rustianto memastikan penertiban berjalan aman dan lancar. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah penggusuran, melainkan penertiban demi kepentingan bersama. Pemerintah daerah, lanjutnya, telah menyiapkan lokasi relokasi bagi para pedagang, yakni di Pasar Bintang, agar aktivitas jual-beli dapat berlangsung di tempat yang semestinya. Hari ini kita melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima ya, di seputaran Kota Bagan Siapi-api. Perlu kita ketahui bahwa penertiban ini sudah memakan waktu yang panjang sebenarnya. Ya. Upaya-upaya penertiban ini kita awali dengan sosialisasi ya. Seingat saya mulai dari bulan Agustus tahun 2025 yang lalu. Ya kan? Kemudian setelah sosialisasi kita laksanakan peringatan-peringatan tertulis ya. 1, 2, dan 3. Dan perlu kita ketahui bahwa penertiban ini bukan Satpol PP sendiri ya, tidak berdiri sendiri. Kami juga didukung oleh TNI dan Polri. Ya. Kemudian dari Dinas Perindah, Pak Fauzi, dan dari Dinas Perhubungan ya, yang hari ini mungkin diwakili oleh Pak Sulfi dari Kepala Bidang Sarana ya. Jadi alhamdulillah penertiban hari ini berjalan lancar ya. Walaupun ada sedikit drama-drama itu biasalah ya. Namun secara keseluruhan bisa dikatakan ya berjalan lancar tanpa halangan. Dan untuk saat ini kita istirahat sebentar, nanti setelah istirahat kita akan lanjutkan lagi ya, ke arah jalan nelayan. Ya, mudah-mudahan juga hal yang sama lah. Terus terang kami sangat bersyukur bahwa upaya penertiban ini didukung oleh semua lapisan masyarakat, ya, baik pemerintahnya maupun masyarakat. Begitu juga media. Ya, alhamdulillah ya, beberapa media juga beberapa waktu yang lalu sengaja meliput dan meminta pendapat masyarakat. Kami juga menonton itu bahwa sebagian besar masyarakat sudah tidak sabar lagi sebenarnya. Kapan pemerintah ini menertibkan pedagang-pedagang kaki lima yang tidak tertib ya. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa ini bukan penggusuran ya, ini adalah penertiban. Artinya kita menempatkan kembali ya pedagang-pedagang itu pada tempatnya. Bukan mereka pedagang di jalan, badan jalan. Wah, ya kan? Kita kembalikan mereka berdagang di Pajak Bintang. Sementara itu, Kepala Disperindaksar Rohil, Muhammad Fauzi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 lokasi resmi bagi pedagang, mulai dari Pasar Bintang untuk pedagang buah, Pujasera untuk PKL UMKM, hingga Pasar Pelita bagi pedagang pakaian dan sepatu. Kedepan, Disperindaksar juga merencanakan revitalisasi pasar-pasar di Bagan Siapi-api secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Pasca penertiban, petugas gabungan akan terus melakukan pengawasan agar badan jalan tetap bersih dari aktivitas PKL. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan Kota Bagan Siapi-Api yang tertib, rapi, nyaman, dan indah. Terima kasih. Kami dari Disperindak sebenarnya sudah menyiapkan lokasi itu untuk di Pasar Bintang. Nah, kalau untuk seperti Satria Tangpo itu kan sama juga. Itu mereka berjualan di bahu jalan. Nah, ketertiban juga tidak tercipta nantinya. Nah, nanti juga kalau yang di Pasar Bintang itu sudah kita siapkan, nanti juga untuk di tahun ini kita akan adakan juga lagi revitalisasi untuk perbaikannya. Sama-sama kita perbaiki untuk kedepannya. Sudah kosong. Nah, nanti kita perbaiki, kemudian kawan-kawan yang pedagang kecil ini kita tempatkan di sana. Nanti teknisnya kita bagi dan kita rapatkan kembali dengan pedagang tersebut. Ya Pak, ini kan Pasar Pelita salah satu tempat relokasi yang bakalan ditempati oleh para PKL Pak. Ya. PKL menginginkan agar dibenahi Pak. Ya, sampai sekarang pedagang yang di Pasar Pelita yang di bawah itu masih pedagang yang berjualan seperti pakaian, topi, sepatu, yang pakaian apa aja. Nah, makanya yang di sepanjang yang di seputaran Kota Bagan Siapi yang berjualan sama seperti itu yang kita rencanakan bergeser ke sana. Nah, untuk yang di Pujasera itu untuk makanan dan kuliner. Apakah perlu dibenahi Pak Pasar Pelita tersebut Pak? Kan Iya, yang rusak Pak. betul. Kita sudah adakan tahapan untuk perencanaannya. Nah, direncanakan itu sudah dikelola seperti perbaikannya, tapi untuk anggaran nanti kita sampaikan ke pimpinan untuk di tahun ini atau kita ajukan ke pusat.